Halo semuanya, kita masuk ke chapter 3. Bahasannya mengenai conditional execution. Jadi ada nanti kita bahas pakai misalnya if gitu. Nah, itu if the conditional itu. Nah, jadi conditional steps itu bagaimana? Kalau misalnya kita lihat pada yang program X sama dengan 5. If X lebih kecil dari 10, print smaller. If X lebih besar dari 20, print bigger. Kemudian print finish. Kayak gini cara bacanya. Udah dijelaskan juga di chapter 1 ya. Jadi kalau misalnya dia sejajar kayak gini, nah itu namanya sequential. Nah, jadi dia setara gitu. Misalnya X sama dengan 5. Masuk kita ke berikutnya if. Nah, itu udah masuk kondisional. If X lebih kecil dari 10. Nah, kan X 5. 5 kan lebih kecil dari 10. Berarti dia kesini dulu. Jadi dia kesini dulu. Nah, setelah kesini print smaller, kesini dia. Kemudian lihatnya if X lebih besar dari 20, 5 lebih besar dari 20, enggak. Nah, dia langsung ke bawah. Nah, jadi dia jalurnya kayak gini. Nah, jadi jalurnya dia kesini. Nah, makanya nanti outputnya adalah smaller, kemudian finish gitu. Coba kok misalnya kita lihat ini adalah flowchart seperti ini dia bentuknya. X 5 ditanya X kecil dari 10, iya, kita print smaller. Lanjut kita berikutnya X lebih besar dari 20, tidak, no, langsung aja ke bawah, print finish, kelar. Tapi kalau misalnya di sini X lebih kecil dari 20, print bigger, baru kita ke sini. Yes, seperti jawabannya kan, tapi kan enggak gitu. Ini dia comparison operator. Jadi ada dikenal boolean. Kalau boolean itu nanti true false lah nanti ya. True false atau yes no nanti akan kita bahas. Comparison operator look at variable but do not change the variable. Jadi melihat variabel tapi tidak mengubah. Tapi kalau pakai sama dengan kan nanti dia mengubah. Misalnya X1, X sama dengan 2. Yang dipakai nanti 2 yang terakhir gitu. Tapi kalau operator dia cuma membandingkan aja tapi nggak mengubah isi variabel kita apaan gitu ya. Ya sama kayak operator matematika sederhana. Kecil sama dengan, equal sama dengan, sama dia. Kemudian besar sama dengan, kemudian besar, kemudian not equal. Jadi dia question mark sama dengan itu not equal. Ingat kalau sama dengan itu untuk assignment ya. Ini dia comparison operator. Jadi X sama dengan 5. If X sama dengan ini maksudnya apa? Equal ya. Sama 5. Ini kita indent dulu karena setiap kondisional kita indent. Jadi fungsi indent itu ternyata si print itu untuk si if-nya loh. Jadi kalau misalnya if-nya terpenuhi maka kita print gitu. Kalau enggak ya enggak, kita lewati aja gitu ya. Nah, kayak gitu. If ini xs sama dengan 5 berarti equal. Print equal gitu kan. Kemudian if x lebih besar daripada 4, greater than 4, benar juga. Berarti dia kesini, balik lagi kesini lagi. Kemudian ditanya lebih besar sama dengan 5, iya, kesini lagi. Ditanya X lebih kecil daripada 6, benar pula, kesini lagi. Nah, kemudian kesini lagi, kesini. Nah, not equal. Nah, terakhir semuanya di ini. Oh bang, ini emang boleh kayak gini printnya setelah boleh aja sebenarnya. Boleh juga kayak gini, dia di indent seperti itu ya. Nah, ini dia one way decision, jadi antara yes no aja. Jadi X sama dengan 5, print before 5. Jika if X sama dengan 5, print ada 3 ini tugasnya. Print ini. Print afterward 5 harus di print lagi before 6. Nah, if X sama dengan 6, apa ini perintahnya? Tapi nyatanya kan X sama dengan 5, berarti
kita lewati aja. Berarti router kayak gini, kesini, baru kita kesini. Oke. Indentation. Jadi increase indent after an if statement or for. Maintain indent to indicate the scope of the block. Jadi blok tertentu, scope of the block, which line are affected by the if atau for. Jadi kalau misalnya ada kondisi tertentu, yang bagian mana yang terpengaruh? Nah itu. Reduce indent back to the level of the if statement or the for statement indicate the end of the block. Oke. Blank lines are ignored, they do not affect indentation. Oke. Comment on line itu di ignore juga kalau ada comment. Nah ini ada peringatan turn off tabs. Jadi kalau misalnya dibuka di notepad tapi bukan di editor teks, maka sebenarnya agak hati-hati antara spasi sama tab. Tapi ya kalau misalnya kita udah pakai Atom atau pakai VS Code, ini nggak usah diiniin lah, udah langsung otomatis. Nah kayak mana kita increase atau maintain setelah if atau or, decrease to indicate end of the block. Jadi gini ya sudah, coba kita eksekusi yang bagian kotak kuning ini. X sama dengan 5. If X lebih besar daripada 2, print ini. Nah, si peta yang aku tandain ini, yang merah ini, itu akan berefek ketika if ini jika kondisinya itu memenuhi, maka akan dieksekusi lah ini. Ketika enggak, langsung ke bawah gitu. Nah, yang ini enggak ada efeknya, kosong ini. For I in range 5, nah yang ini dia scope-nya. Nah, kemudian dari scope-nya ini ada lagi dia punya kondisi if kan, maka di-indent lagi. Kemudian turun. Nah, ini setara mereka. Ketika si kondisi if ini enggak terpenuhi, maka dia langsung ke bawah gitu. Nah, kemudian mereka yang ini setara, yang if print for print ini. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ini hijau, kuning, balik lagi kuning. Nah, kayak gitu deh. Think about begin and end blocks. X sama dengan 5, kuning 1, print done with 2. Nah, jadi kayak gitu loh pembagiannya kayak gini ya. Jadi yang hijau ini ya kondisi baru, ini kondisi, ini kondisi dalam kondisi. Nested decision itu bahasa Indonesianya adalah keputusan bersarang. Di dalam keputusan ada keputusan lagi. X sama dengan 42. If X lebih besar daripada 1, maka ditulis more than 1. If X lebih kecil daripada 100, print less than 1. Print all done. Ya udah, berarti nanti kan di printnya ini karena perlu print ini gitu kan. Tanya ini, misalnya kan X sama dengan 42. Apakah lebih besar daripada 1? Yes. Ditanya lagi, apakah lebih kecil daripada 100? Yes, kesini lagi dia. Apakah print ini baru kesini? Nah, print dan udah selesai. Berarti ada 3 perintah yang lakukan. 1, 2, 3. Seperti itu. Ada ini two-way decision mah jadi kayak ya ada 2 keputusan ya. Misalnya X sama dengan 4. Apakah lebih besar daripada 2? Yes, print bigger. Apakah lebih kecil daripada 2? Print not bigger. Kemudian print all done. Ya udah, jadi kalau kondisi 1 terpenuhi ini, kalau enggak terpenuhi pun ada dia. Jadi 2 pilihannya gitu ya. Misalnya X sama dengan 4. If X lebih besar daripada 2, print bigger. Lainnya print smaller. Jadi kalau misalnya dia misalnya di sini angka 3, ya udah, kalau memenuhi ini langsung aja dia masuk ke sini. Else-nya enggak, langsung aja ke print sini, print all done gitu. Kalau misalnya si X, misalnya contohnya 1 kan lebih kecil daripada 2, berarti ini enggak masuk kan fungsinya, berarti dilewatinnya. Dia masuk ke else, print sini baru balik ke sini. Nah, seperti itu.
Nah, ini contoh tadi di visualisasi bloknya. Ya, ini tadi blok kuningnya. Sudah dijelaskan juga sih tadi, aman lah ya. Nah, ini multi way tadi kan apa lah ya? Dua kondisi ini multi. If X lebih kecil daripada 2, print small. If. Jadi kita pengen ada banyak kondisi pakai if. Jadi if itu adalah else if, disingkat jadi if. If X lebih kecil daripada 2, print small. If kecil 10, medium. Else lainnya large, all done. Oke. Kayak gitu dia multi way ya. Oke, ini kita lewat aja. Oke. Paham lah ya. Nah, if ini, if ini, dan lainnya gini. Jadi masing-masing ada pembagiannya. Dan ingat, kalau dia pasti berurutan. Gak mungkin nanti 20 ini di sini letaknya, kemudian di sini 10. Nanti akan dibahas ya. Pakai logikanya gitu. Which will never print regardless of the value for X. Nah, ini dia pembahasannya. If X lebih kecil daripada 2, print below 2. If X lebih besar sama dengan 2, print 2 or more. Else, print something else. Mana yang gak akan pernah tereksekusi? Ingat. Misalnya kita gambar sini. Ini adalah 2. Kayak gini. Ini 2. Lebih kecil daripada 2 ini. Tap. Lebih kecil sama dengan 2 di sini. Tap. Tapi dia pakai sama dengan, berarti ini bulat penuh. Nah, di mana akan terpenuhi ini? Else ini nggak akan pernah, karena udah dipenuhi 2 yang sebelumnya, if sama else itu ya. Else itu nggak akan pernah tereksekusi. Seperti itu. Jadi hati-hati penggunaan multi way ini, karena sering ada ya silap-silap lah di situ. Contoh ini, if X lebih kecil dari 2, print below 2. If X lebih kecil dari 2, below 20. Nah, yang ini nggak bakal pernah tereksekusi, karena udah akan dieksekusi duluan ini. Setelah ini masuk, ya langsung aja selesai gitu. Itu nggak akan pernah lagi. Harusnya below 10 dulu, baru below 20. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati ya. The try except structure. You surround a danger section of code with try and except. If the try works, the except is skipped. If the try fails, it jump to except section 5. Akan kita bahas di section 5 ya. Nah, tapi jadi kan waktu kita nulis code itu pasti ada danger section. Itu maksudnya code kita sering nanti ada syntax error atau traceback gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di try dulu bisa enggak, kalau nggak bisa kita coba yang ini. Nah, ya udah, kalau dia ternyata di try bisa, si exceptnya itu akan di skip. Nah, kayak gitu aja sebenarnya intinya. Nih contohnya, a string astr hello Bob, istr integer astr, print first istr 123. Ini. Kalau misalnya dilihat di sini dia traceback line 2 ya. Kenapa ya ini string diubah ke integer, gimana caranya gitu ya. Nah, jadi programnya stop di sini. Jadi ini nggak kelihatan lagi sama programnya karena stop di sini. Jadi di sini jangan khawatirkan dulu ada yang salah. Fokus aja dulu ke yang disebutnya ini line 2 nih. Jadi kayak gitu. Akan stop proses ya ketika si Python itu nggak ngerti, atau dia bilang aku lost ini, tolonglah cek lagi apa yang sebenarnya yang akan kukerjakan gitu ya. Setelah si Python ngomong kayak kita kayak gitu. Tapi coba kita lihat kayak gini, a string hello Bob, try. Nah, kita coba try dulu. I
str, jadi kita pengen mengintegerkan si string kita, gitulah intinya. Jadi integer a string. Nah, dibikin accept. Kalau misalnya ini kecoba ini gagal, aku pindah ke accept gitu ya. Nah, oke. Coba kita lanjutkan. Print first istr. Jadi first istr. Ternyata ketika dilihat jawabannya -1 karena yang ini nggak tereksekusi, jadi dia ke accept. Jadi istr-nya di di assign jadi -1. Ya udah first, istr. First, nilai apa nilai si istr itu -1, makanya disebutkan seperti ini. Kemudian astr sama dengan 1 2 3. Try istr integer astr. Nah, ternyata di try ternyata bisa tuh, karena dia angka bisa diintegerkan. Maka yang ini di skip. Nah, di skip. Maka second istr berarti second 1 2 3 gitu. Jadi ini bagian yang ini itu di skip karena yang ini bisa. Tapi yang try ini karena dia nggak bisa, masuk kita ke accept gitu. Try accept itu bentuknya kayak gini lah. Jadi misalnya a string Bob try print hello istr integer istr print there accept istr -1 print dan istr. Bob kan nggak bisa diintegerkan, maka dia langsung ke accept ke -1 gitu ya. Jadi kayak gini, Bob print hello, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Jadi kalau nggak bisa nanti ubah langsung ke sini. Jadi ini safety net-nya lah gitu. Jadi simple try accept. Jadi kayak mana masukkan contohnya, kayak mana sih biar ini. Raw string input enter a number. Try eval sama dengan integer raw string accept integer vol -1. Jadi kita try dulu, kalau dia nggak bisa baru ke accept. If eval lebih besar pada 0, print nice work, else print not a number. Jadi gini, contohnya enter a number. Ini kan input tadi ya, udah kita bahas ya input kayak mana. Jadi ini datanya itu dapatkan dari user. Masukkan yang 42. Nice work, karena dia bisa ubah karena setiap input itu bakal type input itu pasti string. Ternyata dimasukkan yang 42. 42 itu kan angka bisa diintegerkan. Maka si accept itu di skip, dia langsung apakah si eval tadi di mana integer 42 itu lebih besar daripada 0? Iya, maka dilanjutkan ke sini. Nice work. Yang ini dilewatkan gara-gara si udah memenuhi ini. Nah, tapi misalnya kita contoh, dijawabnya 42. 42 kan ya angka tapi disebut tulisan, nah bisa dibilang ya letter ya, bukan number. Diubah ke integer nggak bisa, maka di accept. Jadi masuk ke sini, evalnya -1. Jadi masuk ke apakah -1 lebih besar daripada 0? Enggak, berarti akan di skip, masuk ke else berarti dilanjutkannya print not a number, maka masuk ke sini not a number gitu. Ya, ini ada exercise-nya juga, tapi aku belum masukin sih. Sebenarnya gampang lah ini exercise. Nanti aku langsung bikin kompilasinya aja langsung. Nah, jadi kita pengen bikin kalau misalnya dia rate-nya kayak gini, letter pilih numeric input gitu. Jadi summary kita bahas. Jadi ada comparison operator, jadi ada operator pembanding, ini equal, ini kecil sama dengan, besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ini tidak sama dengan. Indentasi, ingat, jadi ada blok tertentu, area tertentu, scope tertentu yang akan berefek jika kondisional atau misalnya for itu terjadi atau memenuhi, maka bagian tertentu, scope tertentu akan terlaksana fungsinya. Misalnya kalau tadi for ini kalau for if atau for atau if ya, if ini misalnya if x lebih besar pada 2, x-nya itu misalnya 3, print besar pada 2 gitu kan. Nah, ya ini terlaksana, itu fungsi tadi ya si indent itu.
one way decision, kalau enggak ya enggak kalau misalnya iya dilaksanakan, kalau enggak ya cuma satu aja. Kalau two way decision if atau else, kemudian nested decision di dalam pilihan atau keputusan ada keputusan lain, kemudian multi way pakai if boleh banyak gantung. Kemudian kalau misalnya kita tahu di program kita ada tempat yang rawan error, kita pakai try except boleh. Jadi kalau try dapat dijalankan, maka except-nya di skip. Ketika try itu error, maka dia lanjut ke except gitu ya. Jadi ini untuk mengatasi errornya. Ya itu aja pembahasan kali ini, thank you.